Pemirsa, 5 hari jelang Natal, lonjakan penumpang terjadi pada keberangkatan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Per hari ini, 37.000 tiket sudah ludes terjual dari 44.000 tiket yang disediakan PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Nataru. Memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen terpantau ramai oleh penumpang yang akan bepergian keluar kota Jakarta. PT KAI Daob 1 Jakarta memberangkatkan 78 kereta api, sudah termasuk kereta api tambahan per harinya yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Per hari ini tercatat ada 70.000 tiket terjual atau 85% dari 44.000 tiket per harinya yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Natal dan Tahun Baru 19 Desember hingga 5 Januari 2024 mendatang. Iya, liburan. Berapa hari liburan kemana? Ke Banyuwangi terus lanjut ke Solo. Oke, ini sengaja ditanggal. Iya. Iya, betul. Jadi pas libur anak juga sih sekolah. Udah jauh-jauh hari Mbak, ini pesannya juga. Ini pun udah di booking sama teman-teman. Jadi kami berangkatnya bertiga, ntar berangkatnya jam 12.10. Ya, saya rasa harganya masih netral-netral aja nih Mbak kalau harganya. Karena dari kemarin buat teman-teman yang berangkat itu harganya nggak jauh beda juga sih Mbak. Sejumlah tujuan favorit masyarakat yakni Surabaya, Purwokerto, Semarang, Surabaya hingga Yogyakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Tidak hanya di stasiun Senen, pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta juga dipadati ribuan penumpang pesawat dengan penerbangan domestik. Peningkatan ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati ribuan penumpang. Para penumpang memanfaatkan libur Natal dan libur sekolah untuk pergi keluar kota atau pulang ke kampung halaman. Kebijakan penurunan harga tiket penerbangan domestik dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk bepergian. Pemerintah menetapkan harga tiket penerbangan domestik turun 10% selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, masyarakat berharap agar kebijakan ini tetap dipertahankan seterusnya. Jadi kalau harapan dari saya, ya jangan dikembalikan lagi harga semula, seterusnya ya minimal seperti ini, bagusnya turun terus. Ya, pas artinya biasa dapat harga berapa dan sekarang jadi berapa nih dengan penurunan itu? Kalau saya biasanya di momen seperti ini dapat di harga 700-800. Untuk yang sekarang saya dapat di harga 600. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan terus terjadi sampai akhir Desember. Sejak Jumat pagi, lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi hingga 177.436.000 penumpang, atau naik 11% jika dibandingkan dengan masa arus libur Natal tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru mulai terjadi di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Sejumlah warga memilih bepergian lebih awal karena sejumlah alasan. Kepadatan penumpang jelang libur Nataru juga terlihat di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Warga memilih mudik lebih awal guna menghindari penumpukan penumpang. Terlebih harga tiket lebih murah pemirsa dibandingkan dengan puncak arus mudik. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta cukup signifikan, yaitu mencapai 14.000 penumpang. Sementara di hari biasa hanya 12.500 penumpang. Dari 1,3 juta kalau saya dapat harga tiket. Itu harganya lebih tinggi atau lebih turun? Turun sih, tapi tiap aplikasi beda-beda. Kalau di beberapa aplikasi saya kenanya 1,4, tapi saya pilih Agoda karena kenanya 1,3. Sementara itu pemirsa, puncak arus libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember mendatang. Karena itu berbagai langkah antisipasi penumpukan penumpang mulai dilakukan di bandara tersebut. Pihak manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai Bali bersama instansi terkait membangun posko terpadu monitoring angkutan Natal dan Tahun Baru. Posko yang mulai beroperasi mulai 18 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang ini rencananya akan bertugas selama 24 jam penuh
Selain membangun posko, rekayasa lalu lintas, penambahan personil, dan pemberlakuan pembayaran non-tunai juga diberlakukan. Ini pemirsa untuk mengurai kemacetan dan mempercepat pemeriksaan penumpang dan barang di bandara. Puncak kedatangan akan terjadi pada 23 dan 24 Desember nanti. Diprediksi Bandara I Gusti Ngurah Rai akan melayani sebanyak 83.000 penumpang per hari. Oleh karenanya pemirsa, pihak bandara juga menyiapkan 445 penerbangan tambahan dari 7 maskapai. Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten mulai dipadati penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi hari ini menjadi puncak mudik dan liburan masyarakat yang akan menuju ke sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Pemirsa, antrian kendaraan pribadi terpantau memenuhi dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten pada H-6 hari Natal tahun 2024. Calon pengguna jasa moda transportasi penyeberangan laut ini terpantau memenuhi pelabuhan sejak siang tadi yang didominasi plat nomor B atau Jadetabek. Kebetulan liburan, anak-anak kan ambil cuti, kita sekalian aja untuk keluarga pulang kampung. Dari kemana Pak? Dari Bekasi ke Palembang. Palembangnya. Ya, dan pemirsa, jelang Natal lonjakan penumpang juga terjadi di stasiun Senen yang juga ramai oleh penumpang yang memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru pemirsa. Jadi per hari ini pemirsa 38.000 tiket sudah ludes terjual dari 44.000 tiket yang disediakan PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode Nataru. Dan stasiun Pasar Senen terpantau ramai warga yang akan bepergian keluar kota Jakarta. Sudah diberangkatkan 78 KA di sini, termasuk KA tambahan per hari yang berangkat dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Ke Banyuwangi terus lanjut ke Solo. Oke, ini sengaja kita tinggal. Iya. Iya, betul. Betul. Jadi pas libur anak juga sih sekolah. Kita akan segera memantau situasi terkini jelang libur Natal dan Tahun Baru. Terhubung dengan Zulhilmi dari Stasiun Senen dan juga Esra Ambarita dari kilometer 19. Saya sapa teman-teman saya, selamat malam semuanya. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Zulhilmi, seperti apa penjualan tiket kereta jarak jauh hingga hari ini? Hilmi, silakan. Ya, Yudi dan juga pemirsa, memang untuk penjualan tiket per hari ini terus meningkat. Tadi menurut data per jam 10 pagi tadi, ini penjualan tiket untuk hari ini dari pemberangkatan stasiun Daob 1, yakni dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ini telah terjual sebanyak 37.000 tiket. Namun tadi kami sempat berbincang dengan Humas KAI Daob 1, Iksvan Hardiansa, mengatakan bahwa untuk per sore hari tadi penjualan tiket untuk KAI Daob 1 ini telah terjual sebanyak 38.000 tiket, di mana untuk pemberangkatan dari stasiun Pasar Senen ini telah menyentuh angka sebanyak 23.000 tiket, sementara untuk di stasiun Gambir sendiri telah menyentuh angka lebih dari 15.000 tiket. Itu artinya jumlah penjualan tiket dari hari ke hari menuju H-5 Natal ini akan terus meningkat, karena memang PT KAI telah memetakan bahwa angkutan Natal dan juga Tahun Baru pada tahun ini akan dimulai pada tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang. Dan kami akan terus mengabarkan bagaimana nantinya lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen ini. Yudi. Baik, lantas seperti apa Esra Ambarita di kilometer 19, apakah sudah mulai padat di sana? Silakan. Ya,
Ya, selamat malam pemirsa. Bisa kami sampaikan atau perbarui informasi bahwa jelang libur Natal dan Tahun Baru di salah satu ruas tol Cikampek di kilometer 19 Bekasi Timur, Jawa Barat, tempat saya mengabarkan ini, terpantau bahwa volume kendaraan terus mengalami peningkatan. Bahkan di malam hari ini, kalau kami lihat ini didominasi oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan truk yang melintas ke arah Jawa maupun ke arah Bandung. Dan kalau kita menukil informasi dari pihak Jasa Marga, untuk kendaraan yang hendak melakukan perjalanan ke arah Jawa dan Bandung ini terus mengalami peningkatan, ataupun total akumulatif, yakni sudah mencapai 100.000 lebih kendaraan yang melintasi gerbang tol, dan yang paling banyak adalah yang mengarah atau melintasi gerbang tol Cikampek dengan total kurang lebih adalah 31.000 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek. Ini mengalami peningkatan sebanyak 19,4% jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Meskipun peningkatan ini tidak lebih besar jika dibandingkan pada libur Natal Tahun Baru, yakni pada tahun 2023. Namun kalau berdasarkan persentase lagi, bahwa setiap harinya ini terus mengalami peningkatan, bahkan di hari ini saja sudah mencapai 13% lebih. Kemudian kalau berdasarkan pemantauan kami, sejumlah kantor parkir ini sudah mulai dipenuhi, khususnya di rest area kilometer 19, bahwa banyak para pemudik yang memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Bahkan tadi wawancara kami kepada salah satu pemudik menyatakan bahwa sempat tersendat atau mengalami macet yang begitu lama di sepanjang kilometer 19 ini dikarenakan sudah mulai terjadinya lonjakan ataupun volume kendaraan yang mengalami peningkatan. Namun pemirsa, kami terus mengimbau bagi Anda yang melakukan perjalanan khususnya untuk libur Natal dan Tahun Baru agar memanfaatkan sejumlah rest area khususnya di kilometer 19 ini ketika mengalami rasa kantuk ataupun mulai mengalami kelelahan. Karena di sini tersedia fasilitas yang terbilang cukup lengkap, yakni mulai dari penyediaan kantong parkir, kemudian juga deretan tempat makan, fasilitas berupa toilet hingga posko keamanan. Kemudian agar memanfaatkan berupa tarif potongan tol yang sudah akan berakhir pada esok hari, yakni sebesar 10%. Ini yang melalui gerbang tol Cikampek hingga nanti berujung di gerbang tol Kalikangkung. Dan pihak kepolisian terus mengimbau kepada pemirsa yang melakukan perjalanan agar terus berhati-hati dan tidak berhenti di bahu jalan demi keselamatan ketika melakukan perjalanan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali Hilmi di Stasiun Senen dan juga Esra di KM 19. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan operasi lilin 2024 di lapangan Puputan Niti Mandala Renon dan Pasar Bali. TNI Polri telah menyiapkan skenario pengamanan masa libur Natal dan Tahun Baru dengan dukungan personel dan alutsista. Ya pemirsa, saat apel operasi lilin tahun 2024, seluruh pasukan dinyatakan siap, termasuk sarana dan prasarananya. Diperkirakan terjadi pergerakan masyarakat sekitar 110,7 juta orang saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Jumlah ini meningkat sekitar 2,83% atau 3,4 juta dibandingkan tahun lalu. TNI juga memberikan dukungan puluhan ribu personel dan menurunkan sejumlah alutsista mendukung mitigasi terutama saat cuaca buruk terjadi yang diperkirakan akan dialami di akhir tahun. Diperkirakan puncak arus mudik pemirsa terjadi tanggal 21 Desember dan tanggal 28 Desember 2024. Puncak arus balik diperkirakan tanggal 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Kegiatan kali ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa seluruh pergelaran pasukan betul-betul siap, termasuk juga sarana dan prasarananya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menhub terkait dengan hasil survei terakhir bahwa di tahun ini akan terjadi pergerakan masyarakat sekitar 110,67 juta orang dan ini meningkat sebesar 2,83% atau kurang lebih 3,4 juta dibandingkan tahun lalu. Namun demikian prediksi kita ini juga bisa meningkat jauh lebih tinggi karena tahun lalu dari survei yang ada realita di lapangannya meningkat 17%. Jadi tentunya kita harus mengantisipasi kemungkinan meningkatnya. Kemudian dari hasil pengecekan, rapat koordinasi, kita perkirakan bahwa
puncak arus mudik akan terjadi mulai tanggal 21 Desember dan juga tanggal 28 Desember 2024. Sementara puncak arus balik kita perkirakan tanggal 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Pelaksanaan dukungan Natal dan Tahun Baru, TNI sudah menyiapkan secara keseluruhan 80.856 personil yang tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di Polda Bali, personil sejumlah 3.500 personil. Kemudian juga TNI memberikan dukungan transportasi darat, laut, dan udara. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan ada 3 klaster yang akan menjadi fokus pengamanan pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Salah satunya adalah sejumlah lokasi yang menjadi titik kemacetan dan juga rawan kecelakaan. Kita melakukan survei ke jalan, ya, baik itu di jalan tol, jalan arteri, jalur yang akan menuju ke wisata, dari penyeberangan, mulai Bakahuni, Merak sampai dengan Ketapang Gilimanuk, itu sudah kita survei semua. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah laksanakan dan mendapatkan beberapa potensi, ya, potensi kerawanan lalu lintas, baik itu kecelakaan, ya, lalu lintas maupun kemacetan atau perlambatan di ruas-ruas jalan tersebut. Sehingga kita mengklaster, ya, mengklaster ada 3 klaster yang menjadi perhatian kita di bidang Kamseltibcar Lantas ini. Yang pertama tadi di jalan tol, ini masih juga karena masih favorit masyarakat yang akan pulang kampung, mudik, mau wisata, itu melalui jalan tol. Ya. Sehingga kita sudah memetakan tempat-tempat rawan kecelakaan, kemudian tempat-tempat rawan kemacetan. Kemudian di jalur arteri, baik itu Pantura, kemudian jalur tengah, selatan, itu sudah kita survei, ya. Ada beberapa potensi yang akan menjadi trouble spot atau rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Kita sudah inventarisir, ya, sehingga kita sudah ada strategi-strategi yang akan kita lakukan di situ. Jalur wisata juga demikian, ya, sama, karena survei dari Kementerian Perhubungan 45% lebih itu akan melakukan perjalanan wisata, ya. Jadi kita antisipasi, kita petakan potensi-potensi kerawan di akses jalur wisata. Yang terakhir penyeberangan, ya, ini juga salah satu titik krusial yang mendapat. Saksikan perbincangan eksklusif One on One seputar pengamanan libur Nataru bersama Irjen Pol Aan Suhanan, Kakor Lantas Polri, hanya di Sindo News TV pada Jumat malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menghadapi potensi bencana akibat curah hujan tinggi, TNI Polri bentuk Satgas Khusus. Satgas Khusus ini dibentuk untuk mengantisipasi potensi gangguan bencana yang timbul akibat cuaca buruk selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024. TNI dan Polri bersama pihak terkait membentuk Satgas Khusus untuk mengantisipasi potensi cuaca buruk akibat curah hujan tinggi. Satgas Khusus ini terdiri dari personel TNI dan Polri, serta instansi terkait yang akan membantu langkah yang dibutuhkan selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Polri bersama stakeholder juga telah memetakan potensi ancaman yang akan timbul selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya kita juga mempersiapkan personel untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya curah hujan yang tinggi, sehingga tentunya juga akan menimbulkan bencana, dan kita mempersiapkan Satgas Operasi Khusus untuk menghadapi bencana tersebut, dan tentunya di dalamnya TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB, dan teman-teman stakeholder terkait lainnya juga mempersiapkan personil-personil yang ada. Sementara itu, Kapolri juga menjelaskan sinergitas dan solidaritas antara TNI Polri serta pihak terkait menjadi kunci untuk pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
termasuk mengantisipasi potensi bencana akibat curah hujan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan dirinya pemirsa terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Ya, Budi Ari diperiksa selama 2 jam namun enggan menjawab terkait berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi untuk memberantas kasus judi online yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Nunggunya lama nggak? Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Tapi Pak, sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing, karena dia akan kebakar sendiri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Ari Syam Indradi membenarkan pemeriksaan terhadap mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi. Budi Ari diperiksa selama 6 jam di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis 19 Desember kemarin. Kayaknya saya harus mepet ya. Kombes Pol AD Ari menyebut tim penyidik mencecar 18 pertanyaan ke Budi Ari terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji gratifikasi oleh oknum penyelenggara di Kemenkominfo tahun 2023 dan Komdigi periode 2022-2024. Pemeriksaan dilakukan pemirsa oleh penyidik gabungan dari Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Budi Ari diperiksa sebagai saksi setelah sebelumnya penyidik juga memeriksa 25 saksi lain terkait kasus mafia situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Penyidikannya kan gabungan tadi ya, gabungan Kortas Tipikor dan tim penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS ya selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi, ya, diperiksa sebagai saksi di ruang pemeriksaan di lantai 6, Gedung Bareskrim Polri. Kemudian saudara BAS itu tiba di Gedung Bareskrim kemarin pukul 10:50 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dimulai pukul 11:10 WIB dan berakhir di pukul 17:13 WIB ya. Dalam proses pemeriksaan itu, penyidik mengajukan 18 pertanyaan. Kita beralih ke informasi lain, pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi berganti. Serah terima jabatan pimpinan dan Dewas KPK digelar siang tadi dihadiri seluruh pimpinan dan Dewas KPK yang lama. Inilah pemirsa serah terima jabatan pimpinan dan Dewas KPK yang baru berlangsung siang tadi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dalam momen sertijab kali ini, 10 orang yang terdiri dari 5 pimpinan dan 5 anggota Dewas membaca fakta integritas.
Adapun Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 sebagai Wakil Ketua yakni Fitroh Roh Cahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara untuk anggota Dewas KPK yakni sebagai Ketua Gus Rizal dan sebagai anggota yakni Beni Joshua Mamoto, Ciska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Dengan dilakukannya sertijab kali ini menandakan pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi berganti. Tumpak Hatorangan Panggabean berkenan menuju meja penandatanganan. Giliran kita untuk melanjutkan perjuangan yang sudah ditorehkan oleh senior-senior kita. Apa yang sudah ditorehkan, pengabdian dan bakti yang sudah dilaksanakan, selanjutnya menjadi tugas kita untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menjelaskan pemberian maaf kepada koruptor yang mengembalikan uangnya bisa melalui mekanisme amnesti dan abolisi. Dua langkah hukum tersebut bisa diberikan kepada tindak pidana apapun. Niat Presiden Prabowo Subianto yang mungkin memaafkan para koruptor jika mengembalikan uang korupsi terus menuai tanda tanya. Pasalnya, berdasarkan hukum, meskipun para koruptor mengembalikan uang korupsi, hukum pidananya tetap harus berjalan. Namun Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menjelaskan, langkah Presiden tersebut bisa ditempuh dengan memberikan abolisi atau amnesti karena kedua langkah hukum itu bisa diberikan kepada tindak pidana apapun. Pemberian amnesti atau abolisi dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya, perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu di 45. Sebelumnya, saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Presiden Prabowo memberi kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat. Namun ia mengultimatum agar para koruptor mengembalikan uang yang dicuri. Jika dikembalikan, akan dimaafkan. Namun niat Prabowo ini menuai kritikan masyarakat. Tidak kurang mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai langkah Presiden Prabowo ini berisiko. Namun secara aspek politik dan psikologis, Mahfud menyebut pernyataan itu merupakan ekspresi dari niat baik Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang hampir membuat frustrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Spanduk kontroversial bertebaran. PDIP sebut ada pihak yang ingin mengaut-aut parpol tersebut jelang kongresnya. Diskusinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Prime. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 yang digelar di Kairo, Mesir, di mana dalam pidatonya Prabowo mengajak negara-negara D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu membela Palestina. Ya, pemirsa, tiba di The New Capital President Palace, Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Kita bisa saksikan ya, saat sampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D8, Presiden ajak anggota 8 negara berkembang D8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan memberi bantuan Palestina, pemirsa.
Presiden Prabowo menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa atasi perbedaan, kelompok D8 tidak bisa kuat menghadapi situasi geopolitik yang terjadi saat ini. We often forget is our common maritime resources. Iranian, the Indian, the Muslim population of the world is 2 billion people. 25% of the world are Muslims. We have vast resources. But we cannot unite. We quarrel among ourselves. And then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support. And we send humanitarian aid. I'm sorry, this is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits, and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. And let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar dalam kunjungan kenegaranya di Kairo, Mesir. Sambutan hangat diberikan mahasiswa pemirsa hingga meninggalkan kesan seperti dikunjungi orang tua sendiri. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir disambut antusias oleh mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di sana. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat berpidato di hadapan mahasiswa. Hadirnya Prabowo di sela-sela kunjungan kenegaraan untuk mengunjungi mahasiswa ini meninggalkan kesan yang indah bagi para pelajar. Seorang mahasiswi mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo seperti dikunjungi orang tua sendiri. Pertama, terima banyak ya, bersyukur banget, nggak nyangka bisa satu ruangan sama Pak Presiden gitu. Bisa menghirup udara yang sama dengan Bapak Presiden ya, nggak expect banget Pak Prabowo bisa datang. Pertama kayak merasa bersyukur banget dapat kesempatan bisa aja di sini. Terus kayak ngerasa dikunjungin orang tua gitu, kayak ini ada yang banggain kita gitu loh. Ketika kita merantau jauh dari orang tua gitu. Mahasiswa juga turut mengungkapkan kekagumannya akan sosok Prabowo lantaran kebijaksanaannya dan kewibawaannya dalam memimpin Indonesia. Mereka mendoakan agar Presiden Prabowo senantiasa semangat dalam mengemban tugas negara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sistem penyediaan air minum bersih atau SPAM Regional Jatiluhur 1 di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan dilakukan untuk pastikan komitmen pemerintah dalam mendorong swasembada air.
Ya, Spam Regional Jatiluhur 1 difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Kapasitasnya 5.750 liter per detik, Spam ini dapat menyediakan air bersih berkualitas bagi 1,9 juta masyarakat di wilayah sekitar. Dalam kunjungannya, Gibran menyoroti pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan supaya manfaat proyek Spam dapat dirasakan secara jangka panjang oleh masyarakat. Menurut Wapres, ketersediaan air bersih juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting. Air bersih berperan menjaga kesehatan ibu hamil dan anak sebagai strategi komprehensif pencegahan stunting. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca kisruh dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia, pemerintah melalui Menteri Hukum memutuskan hanya mengakui satu kepengurusan PMI di bawah kepemimpinan Yusuf Kala. Usai kisruh perebutan kursi Ketua PMI 2024-2029, petahana Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyebut tindakan Agung Laksono menggelar Musyawarah Nasional atau Munas Tandingan merupakan tindakan ilegal. Pemerintah melalui Menteri Hukum memediasi dualisme kepengurusan PMI di mana berdasar ADART, pemerintah hanya mengakui satu organisasi PMI yakni di bawah kepemimpinan Yusuf Kala. Baik teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyerahkan balasan surat yang diajukan oleh pengurus Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Yusuf Kala. Dan sekaligus kami memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menerbitkan balasan surat yang pada intinya sesuai dan setelah kami melakukan kajian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Palang Merah Indonesia, maka Kementerian Hukum memberi pengakuan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Dan karena itu maka dengan ini tentu maka isu-isu tentang ada pengurus baru itu berarti sudah dijelaskan dalam pemerintah yang sah, cuma karena prinsip Palang Merah internasional hanya boleh ada satu Palang Merah di suatu negara atau bulan sabit merah, cuma satu boleh. Nah, karena itu kalau telah tadi akui pemerintah maka secara sah, maka saya kira persoalannya telah selesai dan tentunya teman-teman yang ada di pihak ya bisa jadikan organisasinya menjadi organisasi sosial, organisasi membantu masyarakat, silakan aja, tapi tidak atas nama. Pemirsa, usai ramai pemecatan Jokowi dari PDIP, kini PDIP menyatakan siap melawan segala bentuk upaya mengaut-aut partai jelang Kongres ke-5 PDIP pada 2025 mendatang. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional Roni Talapesi bahkan meminta aparat hukum segera mengambil tindakan terkait adanya dugaan menghasut keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengaut-aut PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan yang sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami meminta kepada aparat penegak hukum kepolisian untuk dapat menertibkan hukum agar berkeadilan untuk menjaga stabilitas politik nasional. Pemirsa, Ketua Umum PDIP woro-woro ada yang mau aut-aut PDIP. Tak lama muncul pula spanduk-spanduk aneh yang ada kaitannya dengan Megawati Soekarno Putri dan juga PDI Perjuangan. Dan ini terjadi menjelang Kongres PDIP. Kita bertanya-tanya ya, apakah ini memang ada ancaman sesungguhnya ataukah ini hanya gimmick politik saja? Kita bahas lengkapnya, telah terhubung bersama politikus senior PDI Perjuangan Arya Bima dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Saya sapa narasumber saya, selamat malam, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Adi. Baik.
Mas Arya Bima dan Mas Adi Praitno, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Saya pertama ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, saya lihat berita tentang spanduk 3x3 yang ada tuduhannya ke Ibu Megawati, Ketum PDIP, itu ngeri sekali ya Mas Arya. Pihak mana yang seberani itu dan apa sih maksudnya ini? Karena tuduhan ketum legal-ilegal itu kan sangat serius ya Mas Arya. Kalau saya melihat proses legal tidaknya itu diuji dari legalitas di dalam beberapa momen politik. Oke. Tadi juga sudah disampaikan 504 pilkada kabupaten kota kita ikuti dengan 37 provinsi kita ikuti. Legalitas dipakai untuk mengesahkan usulan-usulan calon yang kita usulkan. Oke. Jadi menuduh atau mencurigai atau memvonis tentang ketidakabsahan itu tidak masuk akal. Itu yang pertama, dan menurut saya di era semacam ini juga sudah tidak waktunya menggunakan pola-pola mendelegitimasi organisasi sebesar PDI Perjuangan dengan cara-cara memasang spanduk semacam itu dengan tuduhan-tuduhan gitu. Berarti Mas Arya ini semakin menguatkan yang disampaikan Ibu Mega, ada yang mau out-out Kongres PDI. Iya, Ibu ini kan intuisi politiknya kan cukup tajam ya. Dalam melihat realitas politik, kemudian juga kecenderungan-kecenderungan seperti apa, tentu tidak hanya dari data-data atau fakta-fakta yang kasat mata, tapi hal-hal yang lebih kontemplatif itu Ibu cukup punya ketajaman dan kepekaan soal itu. Nah, kata out-out ini tentunya lebih ditujukan pada internal PDI Perjuangan untuk waspada itu saya. Ini mumpung ada Mas Arya, kalau dari partai sendiri responnya seperti apa? Apakah sudah mendapatkan dugaan sementara siapa pelakunya? Ini kan pasti ada orangnya, Mas. Enggak, kalau partai ini kita menyampaikan peristiwa spanduk juga dari langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai seperti ada Pak Deddy Sitorus tadi. Lainnya semua kita kerja ini ngurusi banjir, kemudian waspada di seluruh Indonesia untuk menggunakan kekuatan partai mengantisipasi berbagai kecenderungan-kecenderungan anomali musim yang bisa kalau kita nggak hati-hati sangat merugikan kepentingan rakyat kecil, terutama di daerah-daerah yang potensi bencana ini akan cukup panjang diakibatkan anomali musim. Jadi secara keseluruhan perintah Ibu lebih pada perintah yang kedua, kesiapsiagaan dalam ruang dan waktu mengenai waspada bencana. Itu betul-betul kita siagakan bagaimana seluruh jajaran kader, termasuk yang dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, beserta seluruh jajaran partai dengan pasukan bagunanya. Saya kira itu. Sangat diapresiasi kalau sekali. Kalau mengenai spanduk-spanduk baliho ya sudah kita serahkan kepada yang berwenang. Maksudnya gini loh. Itu memang perlu disampaikan, tapi mengenai ancaman bukan hanya spanduk. PD ini DPP-nya digeruduk sampai diambil alih saja pernah itu. Jadi ini bukan sesuatu yang terlalu hal yang mengancam, yang terlalu berlebihan. Tapi Pak, itu perlu disampaikan bahwa ada hal-hal yang mulai ada kecenderungan dinilai berpotensi mengganggu konsolidasi atau kekompakan internal, itu disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan saya kira sudah cukup itu mengenai masalah spanduk, yang lainnya ngurusi rakyat. Apresiasi sekali, apalagi sekarang juga cuaca sedang tidak baik ya, dan harus ada tindak lanjut potensi-potensi bencana. Tapi di sisi lain, mengapa ini dibahas Mas Arya? Karena publik ini melihat ini kan menjelang Kongres PDIP ya. Nah ini apakah ada hubungannya gitu? Sebenarnya apa yang dibawa di Kongres sehingga ada apa ya, semacam dinamika sampai ada spanduk-spanduk begini gitu? Oh pasti ya. Kalau dinamika Kongres, seberapa besar dinamika dan seberapa kuat dinamika dari dalam yang mungkin juga ada kaitan dengan dinamika di luar partai, itu pasti ada. Namanya juga partai sebesar PDI Perjuangan dengan pengaruh
politik yang signifikan di dalam konteks kekuasaan, baik itu di skala nasional maupun dalam skala di daerah. Pasti itu ada, dan kanalisasi mengenai dinamika itu akan ada progres, di mana perbedaan-perbedaan tentu akan ada dalam kanalisasi internal partai, tapi cara-caranya tidak seperti yang saya lihat dengan memasang spanduk-spanduk semacam itu, karena ini bukan gaya PDI Perjuangan itu. Baik, Mas Adi Prayitno, sebagai partai besar PDIP, tentu seperti yang disampaikan Mas Arya tadi, dinamika ini pasti banyak sekali yang terjadi. Tapi adanya spanduk yang seperti terjadi belakangan ini dengan rentetan yang disampaikan PDIP belakangan, apa yang sedang dialami PDIP hingga ujungnya di spanduk sekarang, Mas Adi Pray? Ya, saya kira memang ada beberapa hal yang kemudian bisa dijelaskan kepada publik ya. Ya, pertama ini tentu ujian juga bagi kawan-kawan PDIP di masa yang akan datang, bahwa soal kemungkinan partai di negara ini termasuk PDIP dari gangguan-gangguan dari luar itu sangat mungkin terjadi. Kan kita melihat sepanjang tahun ini kan ada partai politik yang juga gonjang-ganjing, Mas. Misalnya Partai Demokrat kan hampir dibegal oleh pihak outsider ya dari kepemimpinan AHY. Prosesnya cukup panjang, bukan hanya secara politik, tapi juga melalui proses hukum yang cukup melelahkan, yang dalam banyak hal itu cukup mengganggu bagaimana konsolidasi dan soliditas kawan-kawan Partai Demokrat. Termasuk misalnya tiba-tiba ada ketua umum Partai Golkar misalnya mengundurkan diri tanpa sebab, tak ada angin, tak ada hujan, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk misalnya kalau mau jujur, pasca reformasi ini mungkin peristiwa politik yang pertama kali di mana PDIP itu kepengurusannya itu digugat dan dipersoalkan secara terbuka. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada oknum tertentu yang menggugat SK kepengurusan ya, Megawati Soekarno Putri dan seterusnya itu. Termasuk misalnya per hari ini sudah mulai bermunculan spanduk-spanduk bertebaran yang saya kira juga mencoba untuk memberikan delegitimasi terkait dengan kepengurusan yang sudah ada. Itu artinya apa? Soal gangguan terhadap partai politik manapun di negara ini itu sangat mungkin terjadi. Bahkan partai politik besar, partai pemenang pileg di 2024 misalnya seperti PDIP ini juga dituliskan terkait adanya gangguan-gangguan yang kemudian bisa menimbulkan gejolak politik. Oleh karena itu bagi saya ini bukan hanya soal PDIP, tapi partai-partai politik manapun di negara ini memang menghadapi situasi politik kita yang cukup rumit, memang harus siap siaga dari segala kemungkinan-kemungkinan dari gangguan dan pembegalan-pembegalan yang entah dari mana datangnya, itu akan selalu menghantui. Tidak ada yang bisa memprediksi. Tiba-tiba misalnya Partai Demokrat itu ada dualisme. Tidak ada yang bisa memprediksi. Pak Erlangga Hartarto yang misalnya mestinya ada pergantian kepemimpinan di bulan Desember, tiba-tiba harus mundur di tengah jalan. Itu kan juga peristiwa-peristiwa politik yang di luar kemampuan kita. Atau ini juga partainya Bang Aryo Bimo tiba-tiba SK kepengurusannya digugat. Belum pernah ada yang begitu-begitu. Ini kan adalah gangguan-gangguan yang entah dari mana pastinya punya intensi untuk mengganggu bagaimana partai politik tertentu itu tidak stabil, dan bahkan kalau bisa ya kepengurusannya itu didelegitimasi dan diganggu-gugat dan diganti dengan yang lain. Ini yang saya kira memang sepanjang bukan partai pemenang Pilpres, maka partai-partai di negara ini harus siap-siap di kemudian hari ada orang yang ngaku-ngaku menjadi bagian dari partai, bisa tercipta dualisme, bisa terjadi pembelahan, bisa juga terjadi gugat-menggugat terkait dengan kepengurusan-kepengurusan partai. Dan ini bukan hanya terjadi pada partai, Mas, kan hampir terjadi pada PMI, kan ada dualisme, kemudian di Kemenkumham dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya di tengah ruang gelap politik kita yang tidak menentu, ya partai tentu harus siap siaga dari segala kemungkinan itu. Tapi secara prinsip bagi saya, mestinya pola-pola semacam ini tak ada lagi di negara ini. Karena kita ini sudah terkonsolidasi, demokrasi kita sudah maju, dan secara prinsip ya siapapun yang punya intensi untuk mengganggu kepentingan partai orang lain, saya kira harus dihentikan karena ini tidak baik secara demokrasi. Kalau ingin berkuasa di negara ini, bikinlah partai politik atau bergabung dengan partai politik dan kemudian berkompetisi secara terbuka. Dan siapapun juga di negara ini, entah itu penguasa, entah itu partai pemenang pemilu, dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, sepertinya memang harus menghindari ada gejolak-gejolak internal partai yang kemudian justru menimbulkan instabilitas politik. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin, Mas.
di 5 tahun yang datang partai mana lagi yang akan kena setruman dan gangguan semacam ini. Selama bukan partai pemenang gitu ya? Iya, tidak ada yang bisa mengganggu. Artinya apa? Rentan sekali partai politik kita itu diganggu oleh siapapun. Hari ini mungkin PDIP diganggu, beberapa waktu yang lalu Partai Demokrat aman. Kemudian di Golkar terjadi suksesi sebelum waktunya. Tapi kita tidak ada yang bisa menjamin ke depan ini jangan-jangan ada partai yang lain juga kan karena gangguan-gangguan yang kemudian entah itu dari mana datangnya. Baik. Mas Arya dan juga Mas Adi, sebelum kita lanjutkan dialog kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ada deh yang bakal abadi, aduh, iya, saya jadi pensiun, jadi presiden, sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi kalau ada nanti kongres. Ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya, gua nggak boleh pensiun. Lalu kok bilang gitu? Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih, supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Mas Arya, seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, saya memang agak dejavu ya saat dulu terjadi di 2021 KLB Partai Demokrat. Jadi ada 2 waktu itu, meskipun ujungnya tidak jadi terlalu panjang. Nah, apakah ini arah-arahnya sama yang dialami PDI Perjuangan? Jangan-jangan memang ada yang mau memecah belah PDI, Mas Arya? Kalau mengenai usaha pasti ada, tapi orang akan kecenderungan melihat juga yang mau membelah atau membuat PDI ini pecah, paham juga bagaimana DNA PDI Perjuangan ya. Ya, selain kekuatan konsolidasi ideologi politik dan organisasi, PDI Perjuangan ini mempunyai seorang pemimpin yang kuat sehingga partai ini menjadi kuat. Kalau mulai gerakan organisasi kepartaiannya karena konsolidasi organisasinya cukup bagus, di 3 pilar partai ini relatif penyebaran kader dan distribusi kader cukup merata, itu mampu mendulang kemenangan di pemilu legislatif kemarin. Untuk konsolidasi internal sampai hari ini pola metode kepemimpinan yang lebih pada paternalistik ya, maternalistik dengan tetap dalam satu sistem nilai yang demokratis. Maksudnya begini, sosok seorang ibu yang kuat, tetapi memberikan ruang dinamika anak-anak muda untuk berkembang. Ya. Bagaimana kita melihat kepala-kepala daerah dari berbagai komponen anak muda yang muncul. Ya. Termasuk Pak Jokowi sendiri lahir karena kepemimpinan sosok seorang Megawati yang mengakomodir partisipasi dari rakyat PDI Perjuangan Kota Solo mengusulkan seorang sosok Pak Jokowi jadi wali kota. Begitu juga Bu Risma, begitu juga Aswar Anas, begitu juga Ahok, begitu juga kepala-kepala daerah yang lainnya. Ini memberikan ruang anak muda mempunyai passion, vision, action yang ideologi dalam konteks kita berorganisasi kepartean. Memang ada yang mungkin disindir, dianggap tidak relevan dalam cara berdinamika di PDI Perjuangan, ya kita sah-sah saja orang melihat. Tapi PDI Perjuangan mempunyai, kalau Ibu Mega, bonding politik yang cukup kuat, dan Ibu melihat pentingnya sosok kepemimpinan yang kuat ini menjadi satu pilar, menjadikan satu kekuatan supaya partai ini menjadi lebih kuat dan dinamis. Nah, kalau melihat bagaimana komponen-komponen soliditas PDI ini diurai, yang salah satunya mempunyai kepemimpinan yang sangat kuat seperti Ibu Mega. Lah kalau cuma dihantam dengan spanduk semacam ini dengan mendelegitimasi, kan kasarnya gini lah, mau legal mau nggak legal, mungkin Mas Adi bisa menguraikan institusionalisasi seorang Mega. Jadi ada proses institusionalisasi ya. Yang namanya Promek, kemudian ada kelompok-kelompok
posko Mega saat itu lahir lebih dulu gitu. Jadi institusionalisasi organisasi ini lebih pada institusionalisasi sosok Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemudian ditransformasi menjadi organisasi PDI Perjuangan. Nah, mungkin di dalam era saat ini sosok Ibu Mega kurang atau mengalami penurunan legitimasi terutama di kalangan anak muda. Tapi untuk internal PDI Perjuangan, pelembagaan seorang sosok Mega menjadi pelembagaan organisasi ini super kuat saya melihat, dan siapapun yang mencoba untuk mendowngrade bagaimana kewibawaan legitimasi seorang Ibu Megawati Soekarno Putri itu ada kecenderungan gagal, dan tadi Ibu Mega udah katakan ya coba tak tonton ya, karena Ibu tahu persis bagaimana mendinamisir kepemimpinan beliau. Apakah dia sangat feodal atau oligark ya, atau otokrasi? Faktanya lahir berbagai anak muda, ya kan, yang muncul karena sosok kepemimpinan beliau. Jadi dengan demikian saya mengatakan walaupun ini dipandang antagonis, paternalistik, modernistik yang dalam tata nilai yang demokratis, dan saya lihat kekuatan inilah yang akan mempertahankan Ibu Mega untuk menjadi sosok orang kuat ya. Mau jadi ketua umum, mau jadi Dewan Suro, mau jadi apapun, sampai hari ini soliditas PDI masih sangat bergantung dengan sosok seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya kira itu. Baik, ini menarik Mas Adi. Sosok kuat dan DNA PDI Perjuangan tentu tidak lepas dari sosok seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan apa yang disampaikan Mas Adi Pray tadi, apakah ini cukup mengatasi gangguan gejolak politik yang bisa terjadi pada semua parpol dan saat ini mungkin dialami PDI Perjuangan? Ya, sejauh ini PDIP masih kelihatan solid ya. Jadi gangguan-gangguan apapun seperti ini akan dilawan secara terbuka. Jadi bagi saya sulit membayangkan PDIP itu tidak melawan setiap gangguan yang muncul. Nah, yang kedua memang kalau kita melihat sejarah PDIP gitu ya, bahkan sejak Orde Baru sampai hari ini memang partai politik yang petarung, kekuasaan juga dilawan gitu ya. Siapapun yang kemudian dinilai memunculkan gejolak dan instabilitas politik, pastinya PDIP tidak akan tinggal diam. Makanya di PDIP itu kan ada istilah banteng karena memang tanduk-tanduknya itu tegak lurus dengan fatwa politik yang dikeluarkan oleh ketua umum mereka, namanya Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu kalau ini cuma aut-autan itu berarti gangguannya agak ringan, Mas. Agak beda kalau kemudian muncul misalnya PDIP tandingan gitu ya, yang mencoba untuk memberikan ya ini PDIP terbelah. Pastinya PDIP akan melakukan satu perlawanan sampai titik darah penghabisan, karena saya kira PDIP sampai hari ini kan melalui proses politik yang cukup panjang, darah dan air mata semuanya dipertaruhkan. Apalagi di zaman yang serba modern, di zaman yang sudah merdeka dan maju, bagi PDIP tentu tidak ada alasan orang lain mengintervensi otonomi dan kekuatan politik mereka. Saya kira di situ pasti akan dilawan. Bukan hanya PDIP, Demokrat aja melawan gitu ya. Dan partai-partai manapun kalau diganggu oleh hal-hal yang sifatnya nggak masuk akal, pasti akan dituntaskan melalui sebuah perlawanan yang cukup terbuka. Karena ini menyangkut marwah, mendirikan partai politik itu tidak gampang, apalagi mengganggu dengan cara-cara yang kemudian tidak demokratis. Saya kira di situ, Mas. Baik, Mas Arya dan Mas Adi, sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat terlebih dahulu tayangan informasi berikut ini. Jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut berdarah-darah. Tahu kalian belum rasain berdarah-darah? Udah, soalnya nanti bikin nangis. Ya, Mas Arya, kita simak barusan Ibu Megawati menyampaikan berdarah-darah membangun PDI Perjuangan. Kalau diceritakan sampai haru dan dia juga begitu membakar gelora semangat dari anggota PDI. Apa yang diutarakan Ibu Megawati saat itu? Saya berimajinasi dan berabstraksi dari apa raut muka ekspresi ibu itu memang harta karung yang paling berharga
kalau kita ada 3 pilar partai eksekutif, legislatif, dan struktural partai, harta karun Ibu Megawati itu ya partai PDI Perjuangan. Karena partai ini adalah sebagai suatu sarana yang efektif, organisasi yang harus besar sebagai partai nasionalis di negara nasional dengan sistem demokrasi yang ada. Maka kata berdarah-darah dan dengan sejarah pergulatan ideologi politik dan organisasi sampai sebesar ini, ini ada suatu proses kristalisasi dari berbagai dinamika. Dan menurut saya ekspresi Ibu melihat bahwa mungkin legislatif bisa kalah atau eksekutif bisa kalah, tapi partai ini tetap harus eksis dan ada karena Ibu sangat yakin bagaimana Ibu ini kan sangat konstitusional ideologis ya. Dia yakin bahwa Pancasila, NKRI, pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika ini hanya akan bisa eksis tetap ada kalau ditumpang oleh suatu kekuatan partai politik yang kuat, ya, tidak ecek-ecek ya, tidak hanya asal membebek ya. Ini lewat PDI Perjuangan. Maka konsentrasi Ibu di situ sangat melihat bagaimana partai ini menjadi sesuatu harta dalam tanda petik ya, bukan harta secara pribadi, harta kekayaan Indonesia. Tentunya dia berharap juga bahwa Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra juga harus menjadi penguat daripada NKRI dan Pancasila lewat organisasi. Ibaratnya gini lah, PDI Perjuangan adalah kapal yang siap berlabuh untuk mewujudkan satu tatanan Indonesia yang adil dan makmur. Kemudian NKRI, Pancasila itu kapalnya hanya Ibu melihat PDI Perjuangan itu. Itu yang mungkin tadi ekspresinya dia sampai segitu emosionalnya. Demikian emosional karena ini adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita, terutama cita-cita Bung Karno ya, terkait dengan Pancasila dan NKRI yang waktu itu tidak mudah dia perjuangkan untuk menjadi Indonesia merdeka bersama para founding fathers lainnya. Saya kira itu. Baik, sayang waktu kita terbatas. Mungkin terakhir singkat Mas Adi Prayitno, perlukah mencari tahu sebenarnya siapa dalang dibalik pembuatan spanduk yang tidak bertanggung jawab yang seperti tersebar sekarang? Ya saya kira PDIP itu pasti tahu siapa pelakunya. Cuman karena gangguannya dianggap tidak terlampau penting jadi dibiarkan. Beda ceritanya kalau gangguannya itu mengganggu stabilitas mereka di masa yang akan datang. Pasti resistensinya akan dilakukan. Disebut namanya, siapa pelakunya, dan mungkin akan dibawa ke ranah hukum. Tapi ini karena cuma out-out, ini semacam warning. PDIP menjelang Kongres tahun mendatang harus siap siaga dengan segala kemungkinan yang ada. Tapi yang jelas ini ada semacam deteksi awal bahwa kemungkinan gangguan itu akan muncul. Baik, terima kasih banyak Mas Adi Prayitno dan juga Mas Arya Bima. Sayang waktu kita terbatas, nanti semoga saja bisa kita ngobrol kembali mengenai hal ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Bimo. Ayo, Kang Adi, lama gak? Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, waspadalah pemirsa, akan ada peredaran uang palsu yang sudah banyak beredar saat ini. Dialog kami akan lanjutkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Tano, Tombangan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyisakan kisah heroik pemirsa. Seorang ibu rela bertaruh nyawa demi menyelamatkan 3 anak-anaknya yang masih kecil dari terjangan banjir. Banjir bandang di Desa Kota Tua, Kecamatan Tano, Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menghanyutkan 4 rumah warga. 20 rumah rusak berat dan lebih dari 50 rumah rusak ringan. Peristiwa banjir bandang ini meninggalkan kisah heroik. Rohani, seorang ibu rumah tangga, bertaruh nyawa demi menyelamatkan 3 anaknya yang masih kecil. Saat tembok rumah Rohani jebol diterjang banjir, Rohani membawa anak-anaknya dengan sepeda motor untuk menyelamatkan diri. Tak berselang lama rumah yang ia tinggali roboh, tersapu banjir bandang. Sekolah itu langsung hancur
roboh ya? Iya roboh. Habis itu masuk air dari robohan sekolah itu pagarnya itu kan. Masuk airnya ke rumah kami. Sudah datang airnya dari apa itu dari tembok itu daripada mati kami di sini. Jadi kita harus langsung pergi dari sini kayak gitu. Rohani dan ketiga anaknya selamat, namun seluruh harta benda miliknya hilang terseret banjir. Yang tertinggal hanya sepeda motor yang ia gunakan untuk menyelamatkan diri dan baju yang menempel di badan. Saat ini Rohani dan anak-anaknya tinggal bersama ratusan korban banjir di lokasi pengungsian. Banjir bandang juga menerjang 3 desa di Kecamatan Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat pasca diguyur hujan deras selama 4 jam. Hujan deras juga menyebabkan tanah longsor. 2 pengendara sepeda motor nyaris tertimbun lumpur material longsor. Sejumlah jembatan putus tidak bisa dilewati. Tim kontributor iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, waspadalah peredaran uang palsu jelang Natal dan Tahun Baru. Di Mamuju, Sulawesi Barat, uang palsu ditemukan di sejumlah swalayan. Uang palsu diduga berasal dari pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin Goa. Peredaran uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan sudah beredar luas hingga provinsi tetangga. Salah satunya di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Uang palsu ditemukan di sebuah swalayan dan beberapa toko. Pengelola toko mendeteksi uang palsu saat mesin penghitung uang otomatis tiba-tiba berbunyi. Saat diterawang, ternyata benar ada sejumlah uang palsu terselip, yaitu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Ketika saya pegang, kok beda dengan uang pada umumnya. Tekstur kertasnya apa ya? Kertasnya berbeda, kemudian warnanya juga berbeda. Ketika saya tes masuk di mesin penghitung kami, tes penghitungan kami itu berbunyi. Saya sudah pastikan bahwa saya terawang, kayaknya ini uang palsu. Masyarakat diimbau waspada uang palsu terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Periksa uang dengan cara dilihat, diraba dan diterawang, serta selalu periksa benang pengaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sindikat uang palsu di Lembaga Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar memproduksi uang palsu hingga triliunan rupiah. Dari 17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Polres Goa menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu senilai triliunan rupiah. Dari ke-17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya merupakan kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahan pembuatan uang kertas palsu berasal dari Cina. Minta penjelasan ke Pak PI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit (GI). Nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap salah satu pelaku yang membayar pinjaman sebesar Rp500.000 dengan uang palsu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi masih terus mengejar DPO lain yang diduga terlibat kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang mahasiswa ditangkap usai mengedarkan uang palsu dengan modus berbelanja di kios warga. Petugas menyita 19 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang digunakan oleh pelaku untuk berbelanja. Belanja ini semua ini sudah belanja.
Inilah detik-detik penangkapan pelaku pengedar uang palsu di Desa Ambololi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang berstatus sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi di kota Kendari ditangkap usai berbelanja di salah satu kios dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 agar pelaku mendapatkan uang kembalian berupa uang asli. Tersangka mengaku telah melakukan tindakan ini sebanyak 5 kali dengan alasan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka membeli itu hari Minggu, uangnya itu dia membuat dengan cara fotokopi warna. Dengan printer biasa yang kita pakai, fotokopi warna, jadi di mana dia pakai kertas HVS F4, difotokopi dengan 2 uang 100.000 sebanyak 19 lembar. Polresta Kendari masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mencari pelaku lain dan barang bukti tambahan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 10 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Aijus melaporkan. Uang palsu yang diproduksi sindikat di kampus UIN Alauddin Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Meski demikian, pemirsa, uang palsu itu tidak memiliki pengaman yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Jalani laga penentu, Garuda wajib menang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.